Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 9 SMP tentang transformasi. Kita akan membahas soal IC terlebih dahulu ya, untuk nomor 1 sampai 10. Nomor 1. Diketahui T1, T2, T3 sebagai translasinya ya. Tentukan bayangan dari titik A 2,5 oleh translasi T1. Berarti untuk poin A, titik A itu 2,5 ditranslasikan terhadap T1. T1-nya adalah 4 dan negatif 1. Berarti bayangan untuk titik A adalah, nah tinggal dijumlahkan ya. 2 ditambah 4 itu berarti 6. Kemudian 5 ditambah dengan negatif 1 hasilnya adalah 4. Jadi translasi itu tinggal ditambahkan kalau untuk mencari bayangannya. Poin B. Negatif 3,4 ditranslasikan terhadap T2. T2 adalah 5 dan negatif 7. Nah, maka bayangan B aksen adalah tinggal dijumlahkan negatif 3 ditambah 5 berarti hasilnya positif 2. 4 ditambah negatif 7 berarti hasilnya negatif 3. Kemudian lanjut ke poin C ya. 0,6 ditranslasikan terhadap T3 yaitu negatif 2 dan 6. Berarti bayangan yang terbentuk untuk titik C adalah 0 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 2. 6 ditambah 6 berarti hasilnya 12. Lanjut poin D. Titik D 7,0 ditranslasikan terhadap T1 dilanjutkan T2. Nah, berarti satu-satu boleh, langsung juga boleh sebenarnya ya. T1 di sini 4 dan negatif 1. Oke. Maka bayangan yang didapatkan adalah 7 ditambah 4 itu 11. Kemudian 0 ditambah negatif 1 itu berarti negatif 1. Kemudian dilanjutkan. Nah, titik D aksen yang ditemukan 11, negatif 1 ini dilanjutkan ditranslasikan dengan T2. Nah, T2 itu adalah 5 dan negatif 7. Maka bayangan yang terakhir yang kita dapatkan adalah 11 ditambah 5 itu hasilnya adalah 16. Negatif 1 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 8. Poin E. Titik E yaitu negatif 2,9 ditranslasikan terhadap T1 dulu ya, yaitu 4 dan negatif 1. Maka titik E bayangan yang pertama dapatnya adalah negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Kemudian 9 ditambah negatif 1 hasilnya 8. Nah, bayangan yang pertama ini kita lanjutkan untuk translasi ketiga sesuai dengan permintaan soal ya. T3 berarti negatif 2 dan 6. Maka bayangan terakhir yang didapatkan untuk titik E adalah 2 ditambah negatif 2 itu 0. 8 ditambah 6 hasilnya 14. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Lanjut nomor berikutnya, nomor 2. Perhatikan diagram translasi berikut ini. Langsung ke poin A ya. Titik A itu adalah 4,2 ditranslasikan terhadap negatif 3 dan 7. Maka bayangannya adalah, nah kita tinggal jumlahkan ya. 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 1. Kemudian 2 ditambah 7 hasilnya adalah 9. Kemudian poin B. Sama caranya, 3 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 4 ditambah 5 adalah 9. Lalu bagaimana untuk mencari titik asalnya? Nah, tinggal dikurangi. 7 dikurangi 2 berarti dapatnya 5. 1 dikurangi negatif 13 berarti dapatnya positif 14.
Kemudian poin D, sama ya caranya ya, tinggal dikurangi ya kalau untuk mencari translasinya. Negatif 12 dikurangi negatif 8. Kalau belum paham kita tulis ya, negatif 12 dikurangi negatif 8. Nah, berarti negatif 12, negatif ketemu negatif, positif 8 sama dengan negatif 4. Berarti translasi yang pertama negatif 4. Kemudian yang kedua, 5 dikurangi dengan negatif 1. Berarti 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti translasinya sudah lengkap, yaitu negatif 4 dan 6. Untuk poin E ini sama ya, seperti poin D. Berarti untuk poin E ya, 0 dikurangi 7 sama dengan negatif 7. Kemudian negatif 3 dikurangi 11 sama dengan negatif 14. Berarti translasinya yaitu negatif 7 dan negatif 14. Lanjut nomor 3. Tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, aturannya terhadap sumbu Y itu adalah X-nya berubah tanda ya. Kemudian kalau nomor 4 ini terhadap sumbu X, aturannya adalah Y-nya berubah tanda. Jadi berkebalikan ya. Kita selesaikan untuk nomor 3 terlebih dahulu ya. Nomor 3 untuk poin A, yaitu 2,3 ya. Nah, 2,3 ini anggap saja X, ini Y ya. Ingat konsekuensinya, X-nya berubah tanda. Ini A aksen ya, langsung kita cari bayangannya saja. X berubah tanda, awalnya 2 berarti menjadi negatif 2, sedangkan Y-nya tetap 3. Kemudian untuk poin B, B aksen adalah, ikuti ini ya konsepnya ya, X berubah tanda. Nah ini kan X-nya negatif 3, berarti berubah tanda menjadi positif 3, Y-nya tetap 1. Kemudian poin C, untuk titik C aksennya, berarti ikuti ini ya konsepnya X yang berubah tanda. Ini kan X ya, dari 4 berarti berubah menjadi negatif 4, sedangkan Y-nya tetap negatif 5. Ini adalah jawaban untuk nomor 3. Kemudian nomor 4 ya, A aksen. Nah, karena di sini terhadap sumbu X pencerminannya, berarti di sini aturannya beda. Sekarang Y-nya yang berubah tanda ya. Ini Y-nya. Nah, berarti negatif 8,3. Nah, awalnya negatif 3 berubah menjadi 3, sedangkan X-nya tetap. Kemudian titik B ya, B aksen. Y-nya tetap berubah tanda ya, berarti ini Y-nya ya. Hasilnya adalah 5, awalnya negatif 1 berubah tanda menjadi positif 1. Begitu juga dengan C aksen. Y-nya berubah tanda, ini Y-nya ya, 7-nya tetap, kemudian dari 3 berubah menjadi negatif 3. Nah ini adalah jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5, tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Ingat ya konsekuensinya, kalau terhadap garis X sama dengan H, itu artinya 3 sebagai H, maka X aksen akan berubah menjadi 2H dikurangi X, sedangkan Y aksennya tetap. Nah ini sebagai X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Kita kerjakan untuk poin A terlebih dahulu. X aksen sama dengan 2H dikurangi X. Berarti 2 kali H hanya adalah 3, dikurangi X, X-nya adalah 0. Berarti 2 kali 3 itu 6, dikurangi 0 tetap 6. Sedangkan Y aksennya tetap negatif 1. Berarti bayangan yang terbentuk untuk titik A adalah 6, negatif 1. Poin B. Untuk titik B 4,3 ya. Berarti X aksen sama dengan 2H dikurangi X. 2 kali H hanya adalah 3, dikurangi X, X-nya adalah 4. 2 kali 3, 6, dikurangi 4, 2. Sedangkan Y aksennya tetap 3. Maka bayangan dari titik B yang kita dapatkan adalah 2,3. Poin C. X aksen sama dengan 2H dikurangi X.
2 kali H-nya adalah 3, dikurangi dengan X, X-nya sekarang negatif 1 ya. 2 kali 3 itu 6, negatif ketemu negatif positif, 1 berarti hasilnya adalah 7, sedangkan Y aksennya tetap 3. Berarti bayangan titik C adalah 7,3. Lanjut nomor 6, tentukan bayangan hasil dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1. Berarti konsepnya sekarang 1 sebagai K, kemudian X aksennya tetap, berarti ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Sedangkan Y aksennya berubah menjadi 2K dikurangi Y. Kita kerjakan untuk poin A terlebih dahulu ya. 0, negatif 3. Maka X aksen tetap ya, tetap 0. Kemudian Y aksen berubah menjadi 2K. K-nya di sini adalah 1 ya. Berarti 2 kali 1 dikurangi Y. Y-nya adalah negatif 3. 2 kali 1, 2. Negatif ketemu negatif positif. 3. Berarti hasilnya adalah 5. Sehingga bayangan yang terbentuk untuk A adalah 0,5. Lanjut poin B. Di sini poin B negatif 2,0. Maka X aksennya tetap negatif 2. Sedangkan Y aksennya adalah 2 kali K. K-nya adalah 1. Dikurangi dengan Y. Y-nya adalah 0. 2 kali 1, 2. Dikurangi 0 tetap 2. Berarti bayangan yang terbentuk untuk titik B adalah negatif 2,2. Selanjutnya untuk poin C ya. Di sini 5,4. Berarti X aksennya tetap 5. Y aksennya berubah menjadi 2K. K-nya 1 dikurangi dengan Y. Y-nya adalah 4. Nah, berarti 2 kali 1 kan 2. Dikurangi 4 berarti negatif 2. Sehingga bayangan untuk titik C adalah 5, negatif 2. Lanjut nomor 7. Tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ingat ya, konsekuensinya ditukar posisinya. Berarti untuk A aksen, kalau cuma ditukar posisinya, berarti negatif 3 di depan, 8 di belakang. Kemudian untuk B aksen, 1 di depan, negatif 5 di belakang. Kemudian untuk C aksen, berarti 12 di depan, 5 di belakang. Nah ini jawabannya ya. Nomor 8. Sekarang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X ini pencerminannya pakai kata kunci ditukar posisinya lalu berubah tanda. Nah, berarti untuk A aksen ditukar posisinya 0 ke depan, kemudian negatif 1 di belakang ya. Kemudian jangan lupa berubah tanda. 0 kalau berubah tanda tetap 0, negatif 1 kalau berubah tanda berarti jadi 1. Kemudian titik B aksen 8 kalau berubah tanda menjadi negatif 8. Kemudian negatif 2 kalau berubah tanda berarti jadinya positif 2. Ingat ya, posisinya ditukar. Kemudian C aksen 9 di depan dan berubah tanda menjadi negatif 9. Kemudian 2 di belakang berubah tanda menjadi negatif 2. Ini adalah hasilnya ya. Nomor 9. Tentukan hasil pencerminan terhadap titik 0,0. Nah, konsekuensinya adalah berubah tanda semuanya. Berarti titik A berubah tanda menjadi negatif 3, negatif 7. Ini untuk bayangan titik A ya. Kemudian bayangan untuk titik B berubah tanda semuanya. Negatif 6 berubah menjadi 6, negatif 4 berubah menjadi 4. Titik C, nah berubah juga. Negatif 5 berubah menjadi 5, 1 berubah menjadi negatif 1. Jadi Anda harus paham kata kuncinya ya dari setiap pencerminan yang diminta. Nomor 10, salin dan lukislah bayangan dari setiap bangun berikut terhadap garis yang diberikan. Nah, karena gambarnya segitiga, berarti bayangan yang terbentuk kurang lebih seperti ini ya. Tinggal disesuaikan saja nanti ketika Anda menyalinnya di buku tulis ya. Kemudian kalau ini persegi, cerminnya miring, maka gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini jarak ini kurang lebih sama ya. Lanjut ke poin C. Nah, ini jajar genjang berarti pencerminannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini jaraknya sama. Ini juga kurang lebih sama ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita ketemu insya Allah pada video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.